lagi di Karsa, kawan berbagi cipta dan rasa. Jadi di edisi kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru dan menurutku ini fenomenal ya, yaitu tentang fenomena musik dangdut. Jadi kalau kita bicara tentang musik dangdut, dulu musik ini hanya identik dengan segmen-segmen tertentu saja. Tapi sekarang ini musik dangdut banyak digandrungi oleh masyarakat lintas generasi, bahkan didominasi oleh generasi muda. Gimana pergeseran ini bisa terjadi dan fenomena-fenomena menarik apalagi yang ada di musik dangdut bakal kita kupas tuntas hari ini bareng kawan ngobrol kita hari ini. Jadi dia adalah seorang drummer dari grup musik dangdut yang kalian mungkin udah pada tahu, yaitu Om Bawes, dan dia juga seorang pendiri dari Royal Rumble Studio. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ngobrol bareng Mas Tony Kurniawan. Halo Mbak Puput. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Mas Tony, ini kita kalau ngobrolin tentang musik dangdut, sebenarnya gimana sekarang perkembangan skena musik dangdut mungkin khususnya di Jogja? Di Jogja sangat berwarna dan sangat ketat. Maksudnya gimana ketat? Untuk persaingan lah. Karena ini ya saking banyaknya. Iya, kalau nggak kreatif ya pasti tutup yang lain lah. Itu soalnya memang gimana ya? Untuk grup aja di Jogja aja bisa sampai 150-an grup band dangdut yang milenial loh, dangdut milenial. Dangdut milenial? Itu maksudnya dangdut milenial? Bedanya dengan dangdut era yang lah, beda era lah gitu. Oke. Eranya kalau sekarang mungkin lebih ke biduan lanang gitu. Vokalisnya cowok ya? Cowok. Kalau dulu kan biduan cewek. Tuh, gampangnya gitu. Dan itu kayaknya terjadi belum lama ya, mulai ada vokalis cowok. Cowok itu belum lama, itu tahun 2012 itu bandku itu. Wah, itu jadi ini ya, pionir. Iya, pion Mbak, bukan pionir. Itu belum banyak, cuma ya? ada Om Bawes, Pendosa. Kelihatannya cuma dua itu. Yang maksudnya yang seumuran gitu. Oke. Biar nggak susah Mbak untuk manggung di tempat untuk panggung umum itu, wah sedangdut tok. Lanang gitu. Wis botol menculandur panggung. Wah, erane ngeri ekstrim. Oke, berarti masyarakat belum nerima ya, maksudnya belum. Tetap dangdut tuh ya cewek gitu. Ya, mungkin ya ini kalau dulu itu aku ndelok dangdut itu orang ngrungokke tok, orang hiburan tapi ya nonton juga dalam arti nonton tahu lah. Gitu. Kalau sekarang nek wong lanang tak tonton opo gitu loh. Iya. Ibaratnya gitu. Tapi itu era memang kayak merubah apa ya, budaya mungkin. Biyen ana istilahnya nek dangdut ini rasaru ra payu. Tapi saiki yo nyatane rasaru yo payu. Gitu. Iya, dan banyak disenengin anak muda ya. Oke, tadi kan maksudnya sempat nyebutin ada sekitar 150 grup. Itu taunya dari mana datanya? Ada grup WA khusus untuk musisi-musisi dangdut Jogja. Mungkin bisa sekarang mungkin bisa lebih bisa tambah ya? Bisa tambah. Itu 150-an grup. Wow, itu banyak banget sih. Udah semua. Oke, jadi ada bermunculan terus ya itu grup-grup baru. Ya, terus. Oke, terus dari apa ya? Dan itu hampir semuanya tuh udah punya lagu sendiri. Udah, nggak ada, jarang yang sekarang cover. Oh gitu, wow. Anu juga Mbak, perubahan cara juga mungkin cara berpikir ya. Awalnya penikmat, jadi pelaku. Awalnya nonton, seneng, ditonton. Dia awalnya seneng, terus mereka aku pengen nyanyi dangdut gitu ya. Terus rekaman, upload YouTube. Sekarang kan media sosial gampang. Iya, bener. Oke, karena proses rilis rekaman pun sekarang gampang ya. Gampang. Dan ada satu fenomena lagi. Jadi fenomenanya yang awalnya cuma ibaratnya apa ya, ndandake karya di studio. Sekarang tujuannya setiap band itu punya studio sendiri semua. Wih. Jadi bayangin Mbak, 150 grup itu semua jadi studio rekaman semua. Jadi mereka udah nggak lagi ke studio orang rekaman, tapi mereka udah bangun studio sendiri. Awalnya rekaman tempat orang dulu. Terus mereka belajar. Cari info, belajar, terus mereka dapat AdSense. Iya, gitu. AdSense, terus buat beli alat-alat, terus rekaman sendiri, buat karya sendiri. Sekarang gitu. Tadi produksi sendiri terus ya. Dan itu dari 150 itu kan mereka pada ngeluarin karya sendiri-sendiri. Dan itu apa ya? Penontonnya juga banyak, antusiasme orang di setiap lagu mereka itu banyak. Itu karena memang saling support kalau di Jogja itu. Iya. Ada grup itu, yang ini upload, yang lain mungkin support ya. Nanti dulu uploadnya. Oh gitu. Biar apa ya istilahnya benda tabrakan. Iya. Nah itu kan kalau dari teman-teman, tapi kalau dari penontonnya sendiri itu memang
sebanyak itu antusiasme terhadap grup-grup baru. Yes. Iya kan? Ya. Wow. Maksudnya kan kita aku bahkan mungkin nggak tahu ya band-band baru terutama dangdut, tapi ternyata kalau mereka ngeluarin lagu tuh yang nonton udah banyak banget. Banyak banget. Aku dulu sempat ikut Guyon Waton itu 2 tahun jadi session player drum 2 tahun. Itu bener-bener melihat sendiri dangdut apa ya, kalau penonton dangdut tapi barisan paling depan itu jilbab semua, pakai jilbab cewek hijab ya? Hijab itu nek dan itu nggak ditemui dulu ya? Enggak mbak. Dangdut sebelum era itu awal tahun 2012 itu semua yang ngeri lah ngarep. Barisan paling depan itu paling ngeri lah. Tapi sekarang eranya udah berubah. Ketika ada cewek hijab itu, ketika ada yang racing di depan itu, pasti udah paham. Terus Oh. Gimana ya? Mungkin cara berpikir udah mulai agak berubah. Oh gitu. Isin lah nak arep gelut ngarepe sebelah hijaban ya, ya saru lah. Bener-bener. Oke, jadi dari segi pelaku sendiri tadi pertumbuhannya tuh sangat cepat, dan dari segi penonton pun sekarang ini ya, bahkan nggak hanya didominasi oleh cowok-cowok, tapi cewek-cewek juga. Cewek-cewek. Oke. Cewek-cewek. Terus kan ini nih, kalau kita lihat mungkin 10 tahun belakangan ya, dan orang-orang kan masih gengsi ya, ngakuin kalau seneng dangdut gitu. Maka sekarang kayaknya kalau konser nggak ada line up dari dangdut tuh kayaknya kurang gayeng gitu. Menurutmu piye itu? Fenomena itu. Kalau dulu kan sopo dangdut ini jenenge obah-obah ini. Ayo padha nikmati toh. Iya toh Mbak, ayo. Maksudnya ya sekarang kan lebih ke ya jujur lah, nek seneng ya seneng wong ora ono salah itu Mbak. Nek saya loh. Iya. Tapi memang berat sih. Awalnya sopo dangdut ini terus. Stigma orang-orang terhadap musik dangdut tuh musik apa ya? Desa gitu apa Bi? Lebih ke apa? Mungkin lebih ke musik dulu, musik yang lebih ke akar rumput gitu ya. Gitu. Halusnya gitu. Tapi alhamdulillah udah, ya itu sebenarnya visi misi grupku, termasuk aku sendiri juga berkolaborasi buat dangdut itu featuring sama YK Bras itu biar juga tahu sebenarnya musik dangdut itu tak apa-apa, orang sekedar ngono-ngono terus. Oke. Ya tujuannya itu sih Mbak Nak. Tapi itu titik balik ketika dari orang-orang gengsi sampai akhirnya nggak gengsi itu dulu apa ya? Apakah karena sebuah lagu apa ya, titik baliknya tuh gimana ya, dari orang-orang sampai akhirnya mereka mau jujur dan nggak gengsi lagi ke viewer Mbak? Kalau viewer kan nggak kelihatan, tapi kan bisa buat koyo patokan kayak barometer gitu. Nggak bisa dipungkiri kalau dangdut sekarang viewernya besar-besar. Pasti itu mesti besar. Mungkin karena ini ya nular ya, dari mulai beberapa orang mulai senang terus mereka mulai jadi nggak gengsi gitu lagi gitu ya. Mungkin kalau kumpul gini dengerin dangdut, isin doan. Tapi kalau di rumah, playlistnya kan main view nih Mbak. Kayak view-nya nggak ngerti sopo, gitu. Kok ini tambah terus. Oh iya, benar. Ya itu di Royal Rumble Studio itu awalnya juga cuma rekaman tempatku, rekaman terus. Mas aku pengen aja rekaman. Oke, ayo. Terus anggo software apa, software iki carane piye. Ya sebenarnya mungkin kalau di aku sebagai chef itu nggak boleh ngomong ke resep makanan. Berarti aku nggak sego goreng mas, caramu masak sego gorengmu piye? Iya. Saru Mbak Rale. Wah itu iya bener. Tapi aku sadar kalau suatu saat ini semua mesti punya studio sendiri. Jadi ngapain juga ya ditutup ya? Nah aku juga nggak tak delik-delik wong sinau saka YouTube do iso. Iya bener. Bener iya. Aku kita elek gitu loh. Iya bener. Era sekarang tuh era kolaborasi Pak. Mungkin studioku terus suatu saat aku bakalan butuh juga studiomu. Oh iya. Sama-sama menguntungkan lah. Betul. Karena kalau mereka apa ya berkembang sendiri kan nanti bisa ngangkat musik dangdut sendiri ya, bisa berefek ke situ. Oke, terus kan kalau Royal Rumble itu semacam komunitas atau apa ya? Awalnya cuma studio. Terus ruang apakah itu? Ya memang ruang sebenarnya kayak sharing ruang gitu sharing ya? Mbak. Terus banyak tambah orang, ini bawa orang, terus orangnya cuma belum punya grup ini, terus mas aku pengen rekaman, pengen nyanyi, terus ya wes nggak grup sisan yang kono, terus ya itu jadi banyak. Oke, tapi tujuanmu sendiri bikin Royal Rumble itu apa? Nggak ada tujuan awalnya. Nggak ada. Awalnya nggak punya tujuan, pengen punya karya, terus nge-save karya, cuma itu awalnya.
sharing semua hal tentang seni, nggak termasuk musik juga. Oh, nggak cuma tentang musik ya. Oke. Sekarang kan juga eranya digital. Kalau untuk save karya juga kita perlu banyak informasi. Bicaranya aku bisa apa ya istilahnya punya karya tapi di save, terus di hak cipta itu caranya kayak gimana. Ketika di cover sama orang hak kita nggak hilang itu gimana, kita sharing semua di situ. Oke, kan kayaknya di Royal Rumble kan dulu juga banyak melahirkan grup-grup yang sekarang kebetulan ada Gion Waton, ada Darboy Gang juga ya. Sempet. Nah tapi kan kamu di Royal Rumble itu kan apa ya, bertemu dengan banyak talent baru yang macam-macam. Keunikan apa yang kamu temui dari bertemunya banyak talent itu? Mereka berangkat dari genre yang sangat menurutku Mbak sangat berbeda. Maksudnya bukan dari genre dangdut? Bukan. Malah aslinya bukan. Kayak Darboy itu sebenarnya awalnya itu malah bukan dangdut awalnya. Pop ya? Awalnya malah sempet ska juga ya. Sempet ska juga. Tapi orang kan nggak ngeh juga kalau nggak notice kalau ini emang dangdut apa awalnya mesti mikirnya iki mesti awal dangdut. Hampir di tempatku itu Mbak 90% itu yang punya grup sekarang dangdut itu malah berawal bukan dari dangdut. Oh, kok bisa akhirnya mereka belok ke dangdut? Ya karena pasar mungkin. Gitu. Tapi mereka memang masih apa ya istilahnya seumpama dia punya genre aslinya dia tapi dia yaitu skop penikmat jadi pelaku ya. Kita seru iki nek arep tak dangdutke wae. Iya. Dan itu berarti mereka kan penikmat itu nggak semuanya pasti punya skill ya. Nah itu sampai akhirnya mereka bisa jadi pelaku tuh ya gini ya Mbak, kadang memang susah. Iya kalau boleh jujur gini ya. Ekspektasi kan kadang beda-beda ya orang. Terus ono sing suarane iki biasa, tapi ekspektasinya tinggi itu banyak. Mas T ekspektasinya. Aku pengen digawe ngene Mas. Suaraku pengen digawe ngene itu banyak juga. Terus ketika hasilnya setelah editing itu keluar, Mas kok suaraku enak ning suarane pas ning kamar mandi ya Mas. Ya penontonmu mbok jak ning kamar mandimu. Saya kadang piye ya Mbak ya apa ya? Gedek ya? Heeh, maksudnya arep ngandani tapi wedi nek keminter tapi ya itulah warna-warna. Maksudnya mereka sebenarnya skillnya biasa wae tapi harapannya tinggi gitu. Banyak. Ya itu pelakunya suka ngomong awalnya cuma menikmati, terus pengen melakoni, terus pengen menghasilkan, kan gitu. Yang susah nek udah sampai ke menghasilkan. Orang kan jujur Mbak elek tenan. Gitu. Susah di situ. Itu kan maksudnya tapi aman. Sekarang aman karena dulu itu nggak ada dislike. Oh iya, raketok ya. Nggak kelihatan ya. Oke, jadi bisa dibilang masalah kualitas dia dalam bermusik tuh ntar dulu. Cuma kamu kalau pengen nyanyi ya wes gitu. Iya, gitu ya? Mas vokalku di di edit lah gitu, banyak. Gitu ya. Pengen sing meliuk-liuk orang padahal nyanyi kok ya ngomong-ngomongan itu juga ada. Terus kadang saking mangkelnya kadang saya pernah ngomong kowe ngocol ya bilang gitu soalnya cedak Mbak Mas aku pengen ngene wis tau kowe rasa nyanyi memang dia basicnya videografi mbok wis video fokus ning fotografi malah masuk. Oke. Tapi nek nggo tujuan minggu pengen karya mbok nikmati dhewe ojo njaluk feedback luwes kok kuwi sih menurutku enggak masalah ya. Dan kayaknya masyarakat nggak sebegitunya ini ya Mas, terutama menonton musik dangdut kayaknya lebih ke liriknya ya mereka ini. Dan sama ke kendangnya Mbak mungkin loh. Nek ana kendangnya rasa joget iya sih. Maksudnya yang membuat penonton itu jatuh cinta sama musik dangdut nah kuwi opo nih? Nah aku ya mungkin pertama memang biyen Mbak dulu musik dangdut kan identik dengan ngiringi wong mabuk. Yang kedua itu relate sama ceritanya. Liriknya gitu ya. Soalnya kan era patah hati lah, era sing ya ambiar gitu. Jadi semakin liriknya mewakili semakin banyak masyarakat seneng ya? Iya. Oke. Tapi
ini bakalan semakin lama juga semakin susah karena kabeh cerita di iya ya di wis diceritake terus ya. Terus nek kentaan banar ceritanya apa meneh kowe. Nek ngomongin masalah cinta ya mung loro ati, loro atine iki oke diselingkuhi, tinggal rabi, ya ini ngono, Mbak. Heeh. Ana sing beda agama. Wis tapi ya berarti dari segi nanti ke depan pun sebenarnya musik dangdut pun akan terus berkembang ya kalau mau ngelihat. Iya. Dari segi berkembang. Dari segi musiknya sendiri kan sekarang kayaknya macam-macam ya genre musik kalau kita ngomong genre musik dangdut. Karakternya sendiri-sendiri, Mbak. Makanya kalau di tempatku aku selalu bilang sama teman-teman kan kadang Mas aku pengen koyo band iki. Ya kowe ngekor nek ngono terus. Ya padha terus ya. Nah, nek aku malah seneng bilang ke anak-anak gue kudu duwe ciri khas. Ketika aku seneng makanya aku tadi bilang Mbak, nek basicmu awal itu bukan dangdut itu lebih enak sebenarnya pengembangannya. Kenapa? Ya seandainya nih dia punya band reggae, terus sekarang dia punya band dangdut. Ya wis mbok kombinasi kowe antara genre mbiyen karo genre saiki. Oh gitu ya. Malah jadi ini baru ya? Iya. Kalau ngomongin dangdut kan kita nggak bisa jauh dari penonton dan fans nih. Kalau Om Bawe sendiri ada nggak kamu ngamati fans yang itu tuh ada dari zaman awal kamu bikin Om Bawe sampai sekarang? Ada. Ada. Jadi kebetulan di Om Bawis itu punya fans. Ada namanya nggak? Fansnya itu Konco Rem Anati. Itu sih gawe jeneng ya mereka sendiri. Oh gitu. Awalnya kita nggak tahu terus. Mas, aku saka Konco Rem Anati, Konco Rem Anati opo? Kan itu tagline kita tuh Mbak, maksudnya dangdut Rem Anati, Konco Rem Anati opo? Terus kita punya satu ya menurutku luar biasa sih. Punya penonton yang setia sama nggak cuma grup, kalau Om Bawas main juga sama beberapa dangdut itu mesti ini orang ini ada. Dia punya keterbatasan. Kemana-mana pakai kursi roda. Terus sama temennya diantar bapaknya. Itu sampai Magelang, kita main ke Magelang itu mesti datang. Hujan pun dia datang. Gila. Dan menurutku itu sesuatu sing aku piye Mbak ya kabeh wong butuh duit ya, tapi iki nek menurutku beda sih Mbak. Kaya aku istimewa banget. Nek menurutku kaya luar biasa. Sampai Magelang rela nonton. Jadi motornya itu Mbak, motor terus sebelahnya itu. Oh, yang ada itu ya. Itu buat kursi roda, terus dikasih bendera. Bendera band-band kita. Itu nek menurutku kaya piye Mbak ya. Gila. Dan dia setiap kali ketemu itu paling depan sendiri. Dia? Diantar bapaknya berangkat pagi, seandainya event mulai jam 7 dia jam 6 itu udah WA teman-teman. WA? Mas aku tekan mas ini. Padahal kita belum apa-apa. Oh wow. Itu udah di depan sendiri di barisan depan ya? Paling depan. Itu menurutku. Gila sih. Kalian pernah ini nggak berinteraksi? Sering. Oh sering ya? Pasti interaksi. Oke. Maksudnya sampai nge-WA berarti kan itu udah jadi kayak temennya sendiri ya akhirnya ya? Oke. Dari sering kok, iki mesti ono to, terus kebetulan pernah nggak boleh masuk karena mungkin tempatnya terlalu tinggi ya Mbak, terus anak-anak wis mbok ayo di Gede Wangi. Oke. Terus kalau kalian pernah nggak kayak seberapa pentingkah atau seberapa besar peran penonton atau fans kalian buat perjalanan bermusik kalian? Seberapa penting? Wah, penting banget. Pertama itu mungkin ikut jadi sama sebenarnya kayak kita juga, maksudnya player juga merasakan hal yang sama. Kalau penonton dan player itu menjadi saksi juga. Oke. Saksi. Kayak perjalanan. Ya sebenarnya kayak ikut perjalanan ya Mbak ya. Iya, mereka mendampingi perjalanan kalian ya. Itu sepenting itu. Ibaratnya kalau di genre dangdut nek rano sing joget ya Mbak. Anyep ya. Pernah Mbak kita main. Tapi kayak di apa ya? Party bener-bener orang sing tertutup ya? Tapi cuma duduk. Oke. Anyep. Wah, kita bingung. Rapi banget ya. Bingung piye cara ndeleng suasana karena kita memang enggak kebiasa. Iya, dangdut kan goyang gitu ya. Identiknya kan gitu. Joget, Linggo ning kursi meja-meja ngono. Terus tadi piye linggo narik kono itu. Iya. Ora maksudnya enggak mudah-mudah gitu. Pertama terus kita punya trik-trik riset kalau usia teman-teman ini
era-era 70-an itu musik apa? Plus plus. Kita ngubah list, Mbak. Wah. Kita ngubah Oke. list. Mbaknya anyep. Iya. Ya kita gitu. Dan mereka mau spontanitas joget langsung. ya. Mau nggak mau. Oke. Tapi apa pernah nggak? Apa maksudnya kalian justru dapat inspirasi karya dari penonton? Pernah nggak ngambil itu? Cerita. Oh, cerita. Banyak mas aku bar ditinggal. Nah itu kadang gitu kan habis selesai manggung kan kita anu tau no. Kalau pemus panu banget ngopo ya. Tinggal. Oh, dari situ ya. Nah, dari situ. Oke. Kalau enggak ya mungkin kalau lagu kita tuh ambil dari konco-konco sing curhat. Seumpama sebelum nikah nih, tapi putus dulu. Ada juga orang Terus? pacaran, udah lama tuh mbak, terus putus, terus ketemu sama temennya, cerita. Oh awal ini, terus akhirnya apa? Balikan, nikah, itu juga ada. Terus bikin lagu. Jadi inspirasi ya? Inspirasi, itu ada juga itu. Oke, terus kak aku familiar dengan ceritanya. Oke, terus apa namanya? Kalian pernah ini nggak sih? Maksudnya ada pertemuan kalian dan fans atau bikin acara yang itu? Oh ya. Kebetulan sama fans atau ya apa ya? Koncor Muanati itu. Kemarin sebenarnya pas puasa mbak. Oh ada. Arep buka apa ya? Mau bikin buka bersama. Tapi waktunya nggak ada. Jadi yang ini bisa, yang ini nggak bisa. Ini bisa. Oke. Tapi sebenarnya memang kalian sedekat itu ya sama penonton, sama fans misalnya ya sedekat itu ya. Terus kayak konco. Mereka sama bisa curhat selos itu loh. Iya. Iya kan? Yo senengin, iya bukannya senengane nanggap ya mbak, tapi ini ngapa tau ngomong ini ada yang datang terus kondisinya udah mabuk gitu. Mas, bojoku digondol koncoku. Lah kan terus sini kan terus aku kudu gini aku tuang mulai mau tak tunggu ya. Kan juga susah. Macam-macam ya. Seru, Mbak. Seru ya. Oke, satu pengalaman menurutmu paling kamu lupain ya tentang apa ya? Tentang fansmu yang pernah kamu temui. Yang guyeng banget atau yang itu memang berkesan banget gitu. Ya paling berkesan ya itu, yang difabel itu. Oh itu ya, karena itu ngena banget ya. Mbak. Dia nggak ngomong. Kalau mau ke Magelang tuh nggak pernah ngomong. Terus tahu-tahu kan hujan. Kalau main di alun-alun kan nggak ada backstage yang kayak rumah atau apa, cuma tenda-tenda itu. Dia tahu-tahu udah, Mas, panggil-panggil dari barikade, pagar barikade. Mas itu kondisi gerimis. Kan kita panik. Kok kita kan gini harus apa? Ya udah terus suruh masuk, terus masuk ke tenda. Hujan, akhirnya hujan besar itu. Wah gila. Ya nggak nyangka sih mbak, itu sih nek menurut sampai ada yang itu ya. Oke, terus ini ke depan nih, apa visi apa yang pengen Om Bawes bawa ke depan? Apa ya? Ya kaitannya dengan apa ya? Perkembangan musik dangdut, adakah kalian pengen? Yang jelas tujuan Om Bawes dari awal memang mengembangkan genre dangdut itu sendiri. Yang belum pernah dibuat akan kita buat. Itu yang usaha kita. Wis kabeh wis ono, kabeh wis tau dilakoni sing urung apa nah. Oh gitu ya, supaya enggak gitu-gitu terus ya. Itu yang susah Mbak. Makanya kalau memperjuangkan itu sebenarnya yang lebih mudah daripada mempertahankan. Iya benar. Di hubungan juga tak? Iya, hubungan cinta gitu ya. Itu doang saya. Mempertahankan lebih susah. Musik yang contoh gitu gini, ya, Om Bawes kan udah punya album nih. Konsepnya kayak gini. Album pertama kan ada 12 lagu. Terus untuk album kedua kita kan nggak mungkin sama. Iya. Harus beda harus dari yang pertama. Harus ada sesuatu yang baru ya. Ya. Itu yang susah, kita harus bayar riset, harus. Yang belum apa, yang suka penonton dari penonton apa gitu. Berarti tetap ke depan Om Bawes pengen terus ngasih terobosan baru di musik dangdut ya. Enggak cuma musiknya tapi videonya juga. Videonya juga ya, nggak cuma di musik tapi visualnya juga. Terus kalau harapan untuk penonton ada nggak cara mereka mengapresiasi musik dangdut menurutmu? Adakah harapanmu buat mereka? Ya itu harapanku seneng mbak, akhirnya dari penikmat jadi pelaku itu udah menurutku udah mewakili semua harapanku. Kan nggak nyangka, nggak semua segampang itu loh. Maksudnya ketika aku suka grup band dengan genre tertentu, belum tentu aku pengen juga mempunyai grup yang kayak gitu. Aku nggak seneng rumah, itu ada juga. Sebatas sampai dengerin. Dengerin.
Tapi kalau aku bisa nyanyi, aku bisa nggak karya, itu menurutku kayak terobosan baru. Iya, oh sih, dan itu menurut fenomena yang Iya, hanya di dangdut tapi ya? kalau ketika udah punya karya, gimana cara save karya itu kan kita juga nggak banyak yang tahu. Iya, oke. Itu yang menurutku perlu dari mungkin ya apa ya lembaga terkait yang bisa bantu kita untuk save karya. Oke, jadi kamu pengen tetap ini ya, pertumbuhan pelaku-pelaku baru di musik dangdut, kamu pengen tetap ini Iya. ya? Tetap berjalan terus. Berjalan tapi di save. Di save. Oh iya, supaya karyanya nggak Soalnya dulu pengalaman, Mbak. Iya. Ya awal di lagu Sayang itu. Oh iya, itu hak ciptanya bingung gitu ya? Iya toh. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Oke. Awalnya Buat Cinta pelajaran. Abadi tak ganti, wis judulnya Sayang bae karena aku lupa judulnya. Oke. Tak ganti lagu Sayang. Padahal kan karena lirik pertamanya kan sayang, apa gue ngerti, apa gue kerungu jadi tengah ya wis tak judulnya wae Sayang. Kan orang nggak tahu kalau ini aslinya judulnya Cinta Abadi. Oh iya. Terus sekarang makanya pentingnya hak cipta untuk itu. Yes. Dan kita nggak tahu orang ngurus hak cipta ini di toh. Iya, ya, oke. Jadi kamu berharap ini pelaku-pelaku ini juga mereka ini ya sadar, aware terhadap pengurusan hak cipta karena termasuk tari kan juga gitu. Itu hak ciptanya kemana kan kita nggak tahu. Iya. Mungkin ada lembaga nanti yang bantu untuk save. Iya. Oke, ya ampun, thank you banget ngobrolnya hari ini tentang fenomena-fenomena yang menarik sekali di dunia musik dangdut. Sukses terus buat Mas Tony dan Om Bowes. Ditunggu album selanjutnya. Buat teman-teman, jangan lupa tungguin album terbarunya Om Bowes. Kalian tunggu terobosan baru apa yang mau mereka kasih. Oke, thank you banget semuanya udah mantengin Karsa. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sayang